Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinata Salsabila dengan NIM 120222308. Hari ini saya akan membawakan presentasi singkat mengenai tren teknologi yang akan berkembang pada tahun 2025 hingga tahun 2030, serta dampaknya bagi profesi enterprise arsitek. Dunia kerja di bidang IT dan juga informasi sistem terus mengalami perubahan yang sangat cepat. Maka penting bagi kita untuk memahami arah perkembangan teknologi agar bisa beradaptasi dan tetap relevan di industri saat ini. Kalau kita lihat saat ini, peran profesional di bidang IT dan juga informasi sistem tidak lagi hanya fokus pada technical execution, tapi juga pada strategic alignment antara teknologi dan juga tujuan bisnis. Enterprise arsitek khususnya menjadi sosok yang memimpin arah transformasi digital, menghubungkan antara strategi bisnis dengan arsitektur teknologi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tren dan kemampuan untuk menerjemahkan teknologi baru ke dalam konteks bisnis akan menjadi nilai tambah utama di masa depan. Di sini saya sudah menampilkan beberapa tren dari perkembangan teknologi pada bidang enterprise arsitek, khususnya pada tahun 2025 dan hingga tahun 2030 mendatang. Untuk tren yang pertama ini ada hybrid dan juga multi-cloud arsitektur, yang dimana menurut IBM, pada tahun 2025, sekitar 82% enterprise akan mengadopsi strategi multi-cloud pada tahun 2027. Artinya, perusahaan tidak lagi mengandalkan satu penyedia cloud saja, tetapi menggunakan beberapa platform sekaligus untuk meningkatkan interoperabilitas dan juga fleksibilitas sistem. Bagi enterprise arsitek, ini berarti kemampuan untuk membangun cloud agnostic system akan menjadi sangat penting, yaitu kemampuan sistem yang dapat berjalan lintas penyedia cloud tanpa ketergantungan pada satu vendor tertentu. Lalu ada tren yang kedua yaitu AI-driven enterprise architecture, di mana menurut Gartner, pada tahun 2030, lebih dari 60 perusahaan besar akan mengintegrasikan AI ke dalam arsitektur bisnis mereka, di mana AI ini akan membantu enterprise arsitek melalui apa yang disebut sebagai AI Architect Assessment, di mana AI ini berfungsi dalam mengotomatisasi analisis sistem, mendeteksi potensi bottleneck, hingga membantu merancang blueprint AI dengan lebih cepat dan juga efisien. Dengan adanya AI ini, fokus profesi AI akan bergeser dari sekedar sistem designer menjadi strategic enabler, yang memastikan bahwa integrasi AI ini benar-benar membawa nilai bisnis bagi perusahaan. Lalu untuk yang tren terakhir, ada Zero Trust dan juga Adaptive Security Architecture, di mana menurut Forrester, model Zero Trust Architecture ini akan menjadi fondasi utama desain AI di sektor finansial pada publik pada tahun 2025. Di sisi lain, keamanan adaptif, yaitu keamanan yang bisa menyesuaikan diri dengan pola ancaman, diperkirakan meningkat hingga 45% diadopsi pada tahun 2030. Bagi enterprise arsitek, ini menuntut kemampuan untuk mengintegrasikan keamanan ke setiap lapisan arsitektur, bukan hanya sebagai fitur tambahan, tetapi sebagai bagian inti dari desain sistem. Lalu, dari ketiga tren tadi, kita bisa melihat bahwa peran arsitek ini menjadi semakin strategis. Beberapa dampaknya antara lain, yang pertama adalah meningkatnya kolaborasi lintas domain antara bisnis, keamanan, dan juga pengembangan sistem. Lalu yang kedua, ini adalah munculnya platform AI berbasis AI yang digunakan untuk membantu otomatisasi analisis arsitektur. Lalu yang terakhir, ini adalah meningkatnya permintaan terhadap sertifikasi AI modern, seperti TOGAF versi terbaru atau sertifikasi arsitektur cloud. Artinya, AI ini di masa depan bukan hanya sebagai teknologis, tetapi juga sebagai visioner yang mampu menghubungkan antara strategi bisnis dengan infrastruktur digital yang aman dan juga adaptif. Untuk menghadapi perubahan tersebut, ada tiga hard skill utama yang perlu dikuasai. Yang pertama adalah code architect dan introduction, yang dimana kemampuan ini menuntut dalam perancangan sistem lintas code dengan interoperabilitas tinggi.
Lalu yang kedua ada AI Driven System Design, di mana kemampuan ini menuntut dalam pemahaman bagaimana AI ini diintegrasikan ke dalam proses bisnis dan juga arsitektur. Lalu selanjutnya ada Enterprise Security Architecture, di mana kemampuan ini digunakan dalam perancangan sistem yang aman berbasis prinsip Zero Trust tadi. Ketiganya akan menjadi dasar kompetensi yang wajib dimiliki seorang AI di era tahun 2030-an. Lalu, selain kita harus berkemampuan hard skill, kita juga harus memiliki soft skill yang akan berperan besar. Ada tiga soft skill utama yang mendukung keberhasilan seorang enterprise arsitektur. Yang pertama adalah strategic thinking dan juga business acumen, di mana kemampuan ini digunakan dalam memahami arah bisnis dan bagaimana teknologi dapat mendukungnya. Lalu yang kedua adalah stakeholder communication dan juga influence, di mana kemampuan ini juga akan membantu menjembatani komunikasi antar tim teknis dan juga manajemen. Lalu yang terakhir ada change management dan juga adaptability. Kemampuan ini membantu kita agar tetap fleksibel menghadapi perubahan dan mampu memimpin proses transformasi digital. Sebagai kesimpulan, tren teknologi pada tahun 2025 hingga tahun 2030 mendatang menunjukkan bahwa enterprise arsitek akan memainkan peran yang semakin penting dalam memastikan perusahaan agar mampu beradaptasi dengan cepat terhadap inovasi digital. Jadi untuk tetap relevan, kita perlu menggabungkan penugasan teknologi baru seperti cloud, AI, dan juga security dengan kemampuan berpikir strategis dan juga kolaboratif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.